pengusaha Solo mengadu ke Presiden. Laporkan, bos PT Sinarmas tak kunjung tuntas. Komisaris Utama PT Eksploitasi Energi Indonesia atau EEI, Andri Cahyadi, yang melaporkan dua bos PT Sinarmas, yaitu Indra Wijaya selaku Komut PT Sinarmas dan Kokarjadi Chandra selaku Dirut PT Sinarmas Sekuritas ke Bareskrim Polri, tampaknya menelan kekecewaan. Sebab kasus dugaan penipuan, penggelapan, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang telah dilaporkan hampir 1 tahun tersebut masih berkutat dalam penyelidikan. Padahal, Andri Cahyadi sudah menyerahkan bukti-bukti terkait hilangnya saham miliknya yang berada di PT EEI beralih ke perusahaan asing yang diyakini masih satu jaringan dengan PT Sinarmas. Alasan Andri Cahyadi mengadukan masalah yang sedang dialami ke Presiden Jokowi karena berdasar 2 surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP. Andri menyebut hingga saat ini sosok bos PT Sinarmas, Indra Wijaya, belum dipanggil untuk dimintai keterangan. Pihaknya mendesak agar Indra Wijaya segera dipanggil untuk memberikan keterangan karena semua bukti-bukti, data, dan keterangan lengkap sudah diberikan ke penyidik Bareskrim. Andri juga membeberkan dalam kasus ini, PT Sinarmas beberapa kali menawarkan perdamaian dengan uang mulai 180 miliar rupiah hingga 5,6 triliun rupiah. Namun, penawaran perdamaian itu hanya upaya Sinarmas untuk menunda proses penyelidikan dan adanya upaya restorasi justis. Seperti diberitakan sebelumnya, Andri Cahyadi mengemukakan awal mula pada tahun 2015 perusahaannya bekerja sama dengan PT Sinarmas untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi perusahaan listrik negara atau PLN. Dalam perjalanan waktu, perusahaan Andri Cahyadi malah merugi, bahkan tersangkut hutang yang mencapai 4 triliun rupiah. Bahkan sebelum ada kerjasama dengan PT Sinarmas, saham Andri Cahyadi sebesar 53%. Namun, hingga Desember 2020 diberitahu pihak Sinarmas bahwa sahamnya tinggal 9%. Alasan Andri melaporkan Indra Wijaya dan Kokarjadi Chandra ke Bareskrim karena keduanya diyakini melakukan konspirasi jahat, salah satunya dengan cara menempatkan orang PT Sinarmas, yaitu Beni Wirawansyah, menjadi Direktur Utama atau Dirut PT EEI. Keberadaan Beni di PT EEI dengan leluasa meminjam uang ke perusahaan yang masih satu grup PT Sinarmas. Andri juga menjelaskan bahwa sahamnya diketahui telah diambil oleh orang-orang asing. Terkait kasus ini, tim dari Suara Merdeka telah beberapa kali mencoba untuk menghubungi Dirut PT Sinarmas Sekuritas, yaitu Kokarjadi Chandra. Meski sempat ada nada sambung, namun yang bersangkutan tidak merespon. Bahkan ketika mencoba lagi untuk menghubungi, nada dering telepon yang semula masih aktif kemudian di-reject. Saya laporkan kasus saya dengan Sinarmas, yaitu saya melaporkan Indra Wijaya atas penggelapan saham-saham saya. Itu terjadi sejak 10 Maret 2020 dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Saya berterima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dengan cukup baik, sehingga saya juga telah menerima laporan SPH2P 2 kali atas proses pemeriksaan kepada terlapor, dan saya sebagai pelapor pun juga telah diperiksa dan saya telah menyampaikan semua bukti-bukti, data-data yang sudah saya sampaikan. Namun saya melihat bahwa sudah saatnya mungkin dari pihak kepolisian untuk lebih mendalami lagi, untuk segera berharap untuk segera bisa naik ke penyidikan, sehingga akan lebih memudahkan dari kepolisian untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih dalam lagi, karena di proses penyidikan kemungkinan akan lebih kuat. Yang saya alami adalah selama proses ini pihak Sinarmas telah beberapa kali menawarkan perdamaian sebetulnya, dan itu mungkin
dari pihak aparat kepolisian merasa bahwa ini kemungkinan akan terjadi restoratif justice, tetapi yang saya rasakan sejatinya bahwa penawaran-penawaran itu sebetulnya menurut saya hanya upaya dari Sinarmas hanya untuk menunda-nunda proses penyelidikan hingga mencapai penyidikan, karena memang Sinarmas harus membuktikan bahwa kalau memang dia memiliki saham-saham yang dia klaim bahwa itu miliknya, ya Sinarmas harus membuktikan bagaimana dia mendapatkan saham-saham yang dia ambil dari PT saya Batam Internasional Mandiri, yang sejatinya saya memiliki 53%. Dan selama ini beberapa kali Sinarmas menawarkan perdamaian dari 180 miliar hingga 5,6 triliun. Itu saya rasa itu adalah hanya iming-iming saja, yang saya rasa realisasinya juga jauh dari kenyataan. Karena hingga sampai hari ini berdasarkan surat yang sudah saya buat untuk ke Bapak Presiden, ke Bapak Wakil Presiden, kepada Bapak Ketua MPR, Ibu Ketua DPR, Dirjen AHU, Kepolisian, jelas bahwa saya merasa bahwa Sinarmas belum punya etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan saya. Dan saya melihat tagihan saya akan semakin besar terus kalau Sinarmas tidak menyelesaikan seperti BAP yang sudah saya sampaikan kemarin. Kerugian saya juga seperti yang saya tulis mencapai lebih dari 21 triliun sebetulnya.